Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakofatun Najdah, mahasiswi dari STAI Brebes, cabang Kedawon. Saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Tafsir tentang Alam. Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan kejadian tentang alam semesta dan kejadian-kejadian lainnya. Alam semesta merupakan salah satu bukti kebesaran Tuhan. Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk manusia sebagai khalifah di bumi dan telah menyatakan tentang penciptaan alam semesta dalam ayat-ayatnya. Dan di sini akan dijelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang alam semesta. Surah Al-Fusilat ayat 9 sampai 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalta ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'i amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya, katakanlah, apakah kamu mengingkari Allah yang telah menjadikan bumi dalam waktu 2 hari dan kamu jadikan beberapa sekutu baginya? Itulah Tuhan yang memelihara seluruh alam. Dia juga menjadikan gunung-gunung di permukaan bumi dan memberikan berkatnya serta mengatur makanan penghuni bumi dalam waktu 4 hari yang bersamaan untuk semua yang meminta-minta. Kemudian Allah menuju langit, sedangkan langit saat itu masih berupa asap. Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua kepadaku, baik dengan sikap patuh tunduk maupun dengan sikap terpaksa. Langit dan bumi pun menjawab, kami datang dengan patuh. Maka Allah menyelesaikan 7 lapis langit dalam waktu 2 hari dan mewahyukan perintahnya kepada masing-masing langit itu. Kami menghias langit dan dunia dengan beberapa pelita atau bintang dan memeliharanya. Itulah peraturan Allah yang maha keras tuntunannya lagi maha mengetahui. Jelasan dari surah Al-Fusilat ayat 9. Katakanlah kepada kaummu yang musyrik, hai Rasul, bagaimana kamu mengingkari Allah yang telah menjadikan bumi dalam 2 hari? Kamu mengatakan bahwa Allah tidak berkuasa mengumpulkan orang-orang yang telah meninggal dari kuburnya, dan bagaimana kamu menetapkan beberapa sekutu bagi Allah, padahal Allah itu suci dari sekutu. Yang dimaksud dengan menjadikan bumi di sini adalah menakdirkan wujudnya, bukan melaksanakan wujudnya atau keberadaannya. Adapun yang dimaksud dengan hari di sini adalah waktu, bukan hari seperti yang kita kenali di dunia sekarang ini, sebab pada masa itu belum ada. Kamu, kata Muhammad kepada para musyrik lagi, telah menjadikan bagi Allah beberapa sekutu dari jin, malaikat, patung berhala, dan lain-lain. Tuhan yang telah menjadikan bumi dalam 2 tahap. Pertama, dijadikannya sebagai benda beku, padahal sebelumnya hanya berupa gas. Sedangkan yang kedua dijadikannya 26 lapisan dalam 6 fase seperti yang dijelaskan oleh para ahli geologi. Itulah yang memelihara seluruh alam. Dan penjelasan surat Al-Fusilat ayat 10. Allah juga menjadikan di muka bumi itu beberapa gunung besar dan tinggi-tinggi yang dasarnya masuk dalam tanah bagaikan paku bumi untuk menjaga agar bumi tidak miring. Dia pun menjadikan bumi sebagai tempat yang diberkati, penuh kebajikan yang memberikan manfaat kepada manusia dan makhluk yang lain. Gunung-gunungnya dijadikan sebagai hulu sampai dan dijadikan pula sebagai sumber tambang logam. Tuhan pula yang telah menentukan makanan-makanan pengenyang bagi penduduk bumi yang sesuai dengan kondisi masing-masing penduduk. Walaupun penduduk makin hari makin bertambah, bahan makanan untuk mereka tetap ada. Hanya mereka perlu terus-menerus berusaha mempergunakan kemampuannya untuk memperoleh rezeki itu.
Allah menjadikan bumi dan gunung-gunung besar yang kukuh itu dalam 2 hari, sedangkan mengeluarkan hasil-hasilnya dan menentukan bahan makanan bagi penduduknya dalam 2 hari pula. Proses kejadian bumi, gunung, dan menentukan bahan makanan penduduk menentukan waktu 4 hari, 4 hari yang bersamaan untuk mereka semua yang memerlukan bahan makanan, minuman, dan pakaian, baik untuk manusia maupun hewan. Kemudian Allah menuju langit, sedangkan langit kala itu masih berupa asap. Allah lah yang mengetahui hakikat asap. Adapun segala yang sampai kepada kita dari ulama-ulama Yahudi mengenai asap adalah hal-hal yang tidak dapat kita ketahui kebenarannya. Demikian pula yang ditetapkan oleh pengetahuan sekarang ini belum mendapat kepastian dan pembuktian. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan datanglah kamu baik dengan kerelaan atau tidak adalah jadikanlah kamu seperti yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah dikadarkan. Jadi sama dengan makna Tuhan menjadikan bumi, Tuhan menjadikan gunung-gunung, Tuhan memberikan berkat, Tuhan menentukan ukuran makanannya. Semua itu makna takdir, bukan pelaksanaannya. Ayat yang menjelaskan tentang alam juga ada pada surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pada pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai akal yang kuat. Penjelasan dari ayat tersebut, sesungguhnya dalam peraturan langit dan bumi serta keindahannya di dalam pergantian malam dan siang serta terus-menerus beriring-iringan melalui aturan yang baik atau harmonis yang nyata pengaruhnya pada tubuh dan akal kita seperti panas dan dingin, demikian pula pada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu merupakan dalil atau bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan ilmu dan kodratnya bagi semua orang yang berakal kuat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.